Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah ruang pengadilan Istana Abbasiyah, para algojo berdiri dengan cambuk di tangan. Para ulama satu persatu dipanggil dan diberi pilihan. Ucapkan Al-Quran adalah makhluk atau rasakan pedihnya pukulan. Banyak yang terpaksa tunduk, tapi satu orang tetap diam, teguh, dan tidak mau mengucapkan kebohongan itu. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, teguhkanlah hati kami sebagaimana Engkau meneguhkan hati para ulama pembela kebenaran. Limpahkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, dan sahabatnya. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Simak video ini sampai akhir, karena inilah cerita tentang keberanian yang melampaui rasa sakit dan iman yang tidak tergadaikan oleh dunia. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Fitnah khalaqal Quran. Bayangkan suasana Baghdad di awal abad ketiga Hijriyah. Kota ini bukan hanya pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah, tapi juga jantung ilmu Islam. Di pasar-pasar, orang bisa mendengar perdebatan para ulama tentang tafsir, tentang hadis, tentang fikih, dan tentang filsafat. Namun di balik semarak ilmu itu, awan gelap mulai menutup langit peradaban. Awan itu bernama fitnah khalaqal Quran. Fitnah ini bermula dari gagasan kaum Mu'tazilah, sebuah aliran yang sangat mengagungkan logika akal di atas nas. Mereka berpendapat Al-Quran adalah makhluk, diciptakan Allah, dan bukan sifatnya yang qadim. Bagi ahlu sunnah, ini adalah penyimpangan besar, sebab Al-Quran adalah kalamullah, sifat Allah yang tidak terpisah darinya, tidak bermula dan tidak akan berakhir. Mengatakan ia makhluk berarti merendahkan kemuliaan wahyu itu sendiri. Paham ini mungkin awalnya hanya beredar di kalangan para filsuf dan teolog istana. Tapi semuanya berubah ketika Al-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah yang cerdas namun terlalu dekat dengan ide-ide rasionalis, memutuskan menjadikannya doktrin resmi negara. Ia memerintahkan agar seluruh ulama harus menyatakan secara terbuka bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang menolak siap-siap menghadapi cambuk, penjara, bahkan eksekusi. Inilah masa yang kelak disebut para sejarawan sebagai mihnah, ujian iman bagi para ulama. Di setiap kota, para qadhi dan aparat istana menginterogasi guru-guru agama. Sebagian menyerah demi menyelamatkan diri dan keluarganya. Sebagian lagi mencoba mengelak dengan kalimat samar. Tapi ada pula yang memilih tegak bagai batu karang di tengah badai. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ulama besar Baghdad, ahli hadis, fikih, dan murid para tabi'in besar. Wibawanya tidak hanya diakui oleh rakyat jelata, tapi juga ditakuti oleh penguasa. Setiap hari, khalaqah beliau di Masjid Jami Baghdad dipenuhi ratusan murid yang mencatat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lisan beliau yang jujur. Ketika kabar fitnah ini sampai kepadanya, Imam Ahmad bin Hanbal paham ini bukan sekedar perbedaan pendapat akademik. Ini adalah usaha sistematis merusak pondasi akidah umat. Beliau tidak menanggapi dengan debat panas atau tulisan panjang. Jawabannya sederhana tapi tegas. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalimat itu yang bagi kita terdengar biasa, pada masa itu bisa menjadi vonis mati. Al-Ma'mun tidak tinggal diam. Ia memerintahkan agar Imam Ahmad dan para ulama yang menolak dipanggil ke istana. Bagi khalifah ini bukan soal satu orang ulama, ini soal melumpuhkan simbol perlawanan ahlu sunnah. Sebab ia tahu selama Imam Ahmad bin Hanbal tetap teguh, jutaan rakyat akan mengikutinya. Sejarawan meriwayatkan, sebelum pemanggilan resmi itu, tekanan terhadap Imam Ahmad sudah terasa.
Orang-orang yang dekat dengan istana membujuknya. "Wahai Abu Abdillah, katakan saja kalimat itu. Lidahmu aman, tubuhmu selamat. Bukankah Allah mengetahui isi hatimu?" Tapi beliau menjawab dengan ketenangan yang menusuk. "Jika aku diam, lalu engkau diam, lalu siapa yang akan menjelaskan kebenaran kepada umat?" Disinilah kita melihat awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang dunia Islam. Sebuah kisah di mana seorang alim kurus, tanpa pasukan, tanpa harta, harus menghadapi mesin kekuasaan yang memegang pedang dan cambuk. Di satu sisi, istana Abbasiyah yang gagah dikelilingi penasehat Mu'tazilah dan tentara bersenjata. Dan di sisi lain, seorang imam yang hanya bersenjatakan keyakinan. Inilah panggung awal dari sebuah drama sejarah yang kelak membuat nama Imam Ahmad bin Hanbal abadi. Dan badai pertama itu sedang menuju ke rumahnya. Pemanggilan dan interogasi awal. Suatu pagi di Baghdad, seorang utusan istana datang dengan langkah pasti. Baju kebesaran pegawai Abbasiyah berkibar, pedang terikat di pinggang. Di tangannya terselip gulungan perintah resmi. Ketika ia berhenti di depan rumah sederhana Imam Ahmad bin Hanbal, para tetangga mulai keluar. Menyadari ini bukan kunjungan biasa. "Wahai Abu Abdillah," suara utusan itu datar namun tegas. "Khalifah memanggilmu. Engkau akan diuji pandanganmu tentang Al-Quran." Imam Ahmad menatapnya dengan tenang. Tidak ada ketakutan berlebihan, tidak ada pula kesombongan. Beliau hanya mengangguk, meminta waktu sebentar untuk berwudu dan sholat 2 rakaat. Para murid yang ada di rumah itu memandang dengan mata berkaca-kaca. Sebagian mencoba membujuk, "Wahai Imam, lunakkanlah jawabanmu. Engkau tahu apa yang mereka mau dengar." Namun beliau hanya menjawab lirih, "Doakan aku." Di istana, suasana sudah diatur. Khalifah saat itu Al-Ma'mun tengah berada di luar Baghdad. Namun, ia telah menugaskan para hakim dan pejabat Mu'tazilah untuk menjadi penguji resmi. Ruangan itu dipenuhi orang-orang berwajah serius. Di sudut, catatan-catatan argumentasi mereka sudah disiapkan. Ketika Imam Ahmad masuk, semua mata tertuju kepadanya. Bajunya sederhana, wajahnya pucat karena kurang tidur, namun sorot matanya mantap. Beliau disuruh duduk di hadapan deretan pejabat yang menatapnya seperti algojo menatap tawanan. "Wahai Ahmad bin Hanbal," salah seorang hakim membuka interogasi. "Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Bukankah ia makhluk yang diciptakan Allah?" Sejenak suasana menjadi hening. Imam Ahmad menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Jawabannya singkat, tapi membuat udara di ruangan itu seperti membeku. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyeringai, mencoba melemahkan. Itu pendapat kuno dari orang-orang yang belum memahami logika dan filsafat. Tidakkah engkau khawatir dianggap jahil oleh umat? Imam Ahmad menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak takut disebut jahil oleh manusia. Yang kutakutkan adalah berdusta atas nama Allah." Interogasi semakin panas. Satu persatu mereka mencoba mematahkan argumennya dengan retorika panjang. Mereka membicarakan konsep penciptaan, perubahan, dan sifat-sifat Allah. Namun Imam Ahmad tidak terpancing masuk ke perdebatan filsafat yang mereka kuasai. Beliau hanya mengulang prinsipnya. Kalamullah tidak diciptakan. Barang siapa mengatakan ia makhluk, ia telah menyesatkan umat. Bagi mereka yang hadir, terlihat jelas, ini bukan sekedar tanya jawab ilmiah. Tekanan psikologis mulai dimainkan. Salah satu penjaga menggerakkan cambuk di tangannya, membuat bunyi tamparan keras di udara. Seorang pejabat lain berkata dengan nada mengancam, "Wahai Ahmad, katakan saja satu kata dan engkau bebas pulang. Jika tidak, tubuhmu akan tahu akibatnya." Imam Ahmad menarik nafas dalam-dalam, lalu beliau berkata, "Bila aku mengucapkan kebatilan agar tubuhku selamat, lalu bagaimana aku akan menjawab di hadapan Allah pada hari kiamat?"
Ucapan itu membuat beberapa pejabat terdiam. Namun, bagi yang lain justru memicu kemarahan. Seorang qadhi berkata, "Kalau begitu, engkau akan melihat besok apa yang kami lakukan pada orang-orang keras kepala." Mereka memberi isyarat pada penjaga dan Imam Ahmad agar dibawa keluar. Di luar, udara Baghdad terasa pengap. Namun kabar interogasi itu segera menyebar. Orang-orang berbisik di pasar. Ahmad bin Hanbal menolak tunduk. Dia akan dipenjara. Bagi sebagian rakyat, itu kabar menakutkan. Bagi yang lain, itu kabar yang membangkitkan harapan. Masih ada ulama yang tidak bisa dibeli kata-katanya. Malam itu, Imam Ahmad tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Interogasi hanyalah pembuka. Esok atau lusa, jalan menuju penjara akan terbentang. Perjalanan menuju penjara. Pagi itu, langit Baghdad diselimuti awan tipis. Jalanan utama kota mulai ramai oleh pedagang yang membuka lapak dan anak-anak yang berlarian di antara kerumunan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di hari itu. Di kejauhan, terdengar derap kaki kuda dan dentingan senjata. Pasukan pengawal istana bergerak dalam formasi rapi. Dan di tengah-tengah mereka, tampak sosok seorang ulama berjubah sederhana. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tangannya terikat dengan tali yang kasar. Meski tidak diseret, langkahnya dikawal ketat. Pedang-pedang di sisi para prajurit berkilat terkena cahaya matahari pagi. Orang-orang yang mengenalnya segera keluar dari rumah dan toko mereka, menyadari bahwa inilah hari ujian itu benar-benar dimulai. Seorang ibu tua di pinggir jalan memanggil lirih, "Wahai Abu Abdillah, bersabarlah." Air matanya jatuh, namun wajah Imam Ahmad tetap tenang. Beliau menoleh dan berkata lembut, "Doakan aku agar tetap teguh di atas kebenaran." Di sisi lain jalan, beberapa muridnya berdesakan di antara kerumunan, mencoba mendekat. Salah satunya berbisik, "Wahai Imam, engkau tahu mereka tidak akan membiarkanmu pulang dalam keadaan utuh. Engkau masih bisa mengucapkan kalimat mereka, lalu bertaubat di hatimu." Imam Ahmad berhenti sejenak, menatap murid itu dan berkata dengan tegas namun penuh kasih, "Jika aku melakukan itu, lalu engkau dan engkau semua akan menjadikannya alasan untuk meninggalkan kebenaran. Jangan jadikan aku contoh yang buruk." Langkah kembali dilanjutkan. Pasukan mengarah keluar Baghdad, menuju markas pemeriksaan sebelum penjara. Di setiap sudut kota, wajah-wajah rakyat menatap. Sebagian menunduk sedih, sebagian justru berdiri tegak memberi salam hormat. Ada yang berani meneriakan Allahu Akbar, "Teguhlah wahai imam." Suara itu cepat dibungkam oleh bentakan prajurit, tapi gema takbirnya menyusup hati ke Imam Ahmad. Perjalanan itu bukan sekedar perpindahan fisik, itu adalah iring-iringan simbol perlawanan terhadap penindasan iman. Setiap mata yang melihatnya tahu, jika Imam Ahmad tunduk, maka benteng terakhir Ahlus Sunnah di Baghdad akan runtuh. Dalam riwayat, beliau pernah berkata kepada orang-orang yang menemuinya di jalan, "Tetaplah berpegang pada sunnah. Jangan kalian terpengaruh oleh ancaman penguasa atau bisikan para pembuat bid'ah." Kalimat itu diucapkan dalam suasana tenang, justru terdengar seperti gemuruh di hati para pendengar. Menjelang sore, mereka tiba di pos pemeriksaan. Udara di sana lebih dingin, bukan karena cuaca, tapi karena tatapan dingin para penjaga yang sudah siap menerima tahanan khusus ini. Imam Ahmad dibawa ke ruang tunggu berjeruji besi, menunggu perintah selanjutnya dari khalifah. Tidak ada kasur empuk, hanya lantai keras dan tembok lembab yang memantulkan bau besi dan keringat. Malam itu, beliau duduk bersandar di tembok, berzikir pelan. Para penjaga yang mengintip dari luar melihatnya khusyuk dalam sholat malam, meski tangannya masih terikat. Seorang prajurit muda yang mungkin baru pertama kali melihat ulama besar diperlakukan seperti penjahat, berbisik kepada rekannya, "Bagaimana mungkin seseorang seteguh itu dituduh sesat?" Rekannya hanya menggeleng dan tidak berani menjawab. Di luar sana, Baghdad mulai gelap,
Tapi di dalam hati seorang ulama yang terkurung, cahaya keyakinan tetap menyala. Esok, ujian itu akan memasuki babak yang lebih kejam. Siksaan dan ujian fisik di penjara. Pintu besi berderit keras ketika dibuka. Dua prajurit bertubuh besar mulai masuk, diikuti seorang kepala algojo yang membawa cambuk panjang terbuat dari kulit tebal. Ujungnya berpilin, keras, dan berpotensi merobek kulit sekali tebas. Bau penjara semakin menusuk, campuran udara pengap, kotoran, dan darah lama yang mengering. Imam Ahmad berdiri tenang. Tali yang mengikat tangannya dilepaskan, tapi hanya untuk memudahkannya dibentangkan ke tiang kayu. Algojo memeriksa cambuknya, lalu menatap ke arah kepala pengawal. "Siap?" tanyanya. Pengawal mengangguk singkat. Seorang pejabat Mu'tazilah melangkah maju. Nadanya setengah membujuk, setengah mengancam. "Wahai Ahmad, katakanlah Al-Quran makhluk. Hanya satu kalimat, dan engkau akan bebas dari semua ini." Imam Ahmad tetap menggelengkan kepalanya dengan pelan. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Isyarat diberikan, cambuk pertama mendarat di punggung beliau dengan suara meledak. Tubuhnya sedikit terhuyung, namun tidak ada keluhan keluar dari bibirnya. Cambuk kedua, ketiga, dan keempat, setiap tebasan meninggalkan garis merah yang membengkak. Darah mulai merembes dari kulitnya. Riwayat menyebut para algojo itu dilatih memukul dengan tenaga penuh. Mereka biasa menghukum pencuri, pembunuh, dan pemberontak. Tapi kali ini mereka memukul seorang alim yang hafal ribuan hadis Nabi. Beberapa di antara mereka mulai ragu, namun perintah adalah perintah. Di sela-sela siksaan, Imam Ahmad berdoa lirih. "Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu." Kalimat yang sama pernah diucapkan oleh Nabi di medan Uhud. Pukulan terus berlanjut, sampai akhirnya seorang algojo berhenti sendiri, memandang kepala pengawal dengan wajah pucat. "Demi Allah, aku takut membunuhnya. Jika ia mati di tanganku, kita akan menanggung murka umat." Kepala pengawal menggertak, memerintahkan algojo lain menggantikan. Dalam kondisi tubuh yang mulai lemah, Imam Ahmad tetap menolak tawaran kompromi. Setiap kali mereka berhenti sejenak untuk menanyainya, jawabannya tetap sama, singkat namun mematikan harapan mereka, yaitu bukan makhluk. Hari-hari di penjara dijalani dengan luka terbuka di punggung. Tidak ada perban, hanya kain kasar yang menempel pada darah yang kering. Ketika beliau bangun untuk sholat malam, kain itu sering robek dari kulitnya, menimbulkan rasa perih yang luar biasa. Tapi beliau tetap sujud lama, merendahkan diri hanya kepada Allah. Para tahanan lain memperhatikan dari kejauhan. Mereka melihat seorang lelaki yang semestinya sudah menyerah, tapi justru memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seorang di antaranya berkata pelan kepada kawannya, "Jika ini bukan kekuatan iman, aku tidak tahu lagi apa namanya." Kabar keteguhan Imam Ahmad sampai keluar penjara. Di pasar-pasar Baghdad, rakyat membicarakannya dengan nada kagum. Anak-anak mengulang-ulang kisahnya di jalanan, seolah menceritakan pahlawan dalam legenda. Dan di hati mereka tumbuh keyakinan, kebenaran bisa dipertahankan meski tubuh hancur tersiksa. Sementara itu, di istana, para pejabat mulai gusar. Mereka ingin mematahkan semangat Imam Ahmad, tapi setiap cambukan justru membuat namanya semakin harum. Hingga akhirnya perubahan di puncak kekuasaan mulai terlihat di Cakrawala. Perubahan kekuasaan dan pembebasan. Kabar wafatnya Khalifah Al-Ma'mun datang seperti angin yang mengubah arah badai. Ia meninggal pada tahun 218 Hijriah, sebelum sempat melihat eksekusi penuh terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, warisannya berupa mihnah, fitnah pemaksaan doktrin khalaqal Quran, tidak ikut terkubur bersamanya. Tahta berpindah ke saudaranya, Al-Mu'tasim Billah.
seorang khalifah yang lebih dikenal sebagai panglima perang daripada pemikir teologi. Meski tidak secerdas Al-Ma'mun dalam perdebatan, Al-Mu'tasim tetap berada di bawah pengaruh penasehat dan qadhi Mu'tazilah. Ia mewarisi kebijakan pemaksaan itu seolah bagian dari harga diri istana. Bagi Imam Ahmad, pergantian khalifah bukan berarti kebebasan. Beliau tetap berada di penjara, tetap dicambuk, tetap dipanggil untuk diuji lagi. Bedanya, Al-Mu'tasim kadang menunjukkan sikap lebih pragmatis. Dalam satu riwayat, ia pernah memanggil Imam Ahmad ke hadapannya langsung. Suasana tegang, para menteri duduk di sisi kiri dan kanan. "Wahai Ahmad," kata Al-Mu'tasim, "engkau tahu aku tidak senang melihatmu disiksa. Tapi katakanlah kalimat itu, agar aku punya alasan untuk melepaskanmu." Imam Ahmad mengangkat kepalanya, menatap khalifah, lalu berkata pelan tapi jelas, "Wahai Amirul Mukminin, tunjukkan kepadaku satu dalil dari Kitabullah atau Sunnah Rasulullah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jika engkau punya, aku akan mengatakannya." Ruangan terdiam, tidak seorang pun berani menjawab, karena tidak ada dalil yang bisa mereka bawa. Seorang menteri mencoba mengubah topik, tapi Al-Mu'tasim hanya memberi isyarat untuk membawa Imam Ahmad kembali ke selnya. Masa pemerintahan Al-Mu'tasim berakhir dan digantikan oleh Al-Wati. Harapan rakyat sempat menyala, namun pupus ketika ternyata Al-Wati justru lebih keras dalam memihak Mu'tazilah. Imam Ahmad tetap diawasi dengan ketat, meski siksaan fisiknya mulai berkurang. Ujian itu kini lebih banyak berupa pengasingan dan pembatasan dakwah. Namun, sejarah punya cara sendiri untuk memutar arah. Pada tahun 232 Hijriah, Al-Wati wafat. Kursi kekhalifahan jatuh ke tangan Al-Mutawakkil 'ala Allah. Dan inilah titik balik besar. Al-Mutawakkil meski lahir dalam lingkungan yang sama, memilih jalur berbeda. Ia memutuskan pengaruh Mu'tazilah dari istana dan mengembalikan akidah Ahlus Sunnah sebagai pegangan resmi. Salah satu keputusan awalnya adalah memanggil Imam Ahmad, bukan untuk diinterogasi, tapi untuk dimuliakan. Dalam suasana haru, Imam Ahmad yang kini tubuhnya penuh bekas luka keluar dari penjara setelah bertahun-tahun. Rakyat Baghdad menyambutnya di jalan. Takbir bergema di setiap sudut kota. Para pedagang menutup toko. Para ibu keluar membawa anak-anak mereka untuk melihat ulama yang tetap teguh mempertahankan kebenaran meski di bawah cambuk tirani. Riwayat menyebut Al-Mutawakkil menawarkan hadiah besar kepada Imam Ahmad, emas, perak, dan fasilitas istana. Tapi beliau menolak. "Aku keluar dari rumahku tanpa membawa apapun. Dan aku ingin kembali ke rumahku tanpa membawa apapun." Bebasnya Imam Ahmad bukan hanya kebahagiaan pribadi, tapi kemenangan akidah Ahlus Sunnah atas fitnah yang mengguncang dunia Islam selama hampir 2 dekade. Namun perjuangan beliau tidak berhenti di sini. Warisan keteguhannya akan menjadi teladan lintas generasi. Dampak dan warisan perjuangan. Hari-hari setelah kebebasan itu, Baghdad seakan bernafas lega. Nama Imam Ahmad bin Hanbal kini bukan hanya milik para penuntut ilmu, tapi milik seluruh umat. Di pasar-pasar, kisah keteguhannya diceritakan ulang oleh tukang roti, penjual kain, hingga pengemudi gerobak. Anak-anak menirukan keberaniannya, seolah beliau adalah pahlawan dari zaman para sahabat. Bagi para ulama, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad menjadi tameng terakhir yang melindungi akidah Ahlus Sunnah dari arus rasionalisme ekstrim yang mengancam merobohkan pondasi iman. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mempertahankan satu prinsip, walau dibayar dengan darah dan luka, bisa menyelamatkan jutaan hati dari kesesatan. Imam Ahmad sendiri tidak memanfaatkan popularitas itu untuk kepentingan pribadi. Beliau kembali mengajar di masjid, duduk di holakohnya yang sederhana.
Murid-murid datang dari berbagai penjuru negeri, membawa tinta dan kertas untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah yang ia hafal. Setiap kali ada yang memuji keberaniannya melawan khalifah, beliau hanya menjawab, "Itu semua karunia Allah, bukan keberanian Ahmad bin Hanbal." Pengaruhnya tidak berhenti di lingkaran murid langsung. Generasi demi generasi menjadikan kisahnya sebagai rujukan ketika menghadapi penguasa zalim. Bukan untuk memberontak secara fisik, tapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan kata yang benar di hadapan penguasa adalah jihad terbesar. Di masa tuanya, tubuh beliau masih menyimpan bekas luka cambukan. Setiap kali kainnya tersingkap, terlihat garis-garis merah dan hitam yang menjadi saksi bisu mihnah. Namun, yang mengagumkan adalah beliau tidak pernah menyimpan dendam kepada Algojo atau penguasa yang menyiksanya. "Aku telah memaafkan mereka," katanya, "karena aku berharap Allah memaafkanku pada hari aku berdiri di hadapannya." Pada tahun 241 Hijriah, Imam Ahmad wafat. Saat kabar itu menyebar, Baghdad diliputi kesedihan mendalam. Riwayat menyebutkan ratusan ribu orang, bahkan sampai jutaan jika dihitung dari luar kota, mengiringi jenazahnya. Sungai Tigris seakan berhenti alirannya oleh banyaknya orang yang menyeberang untuk ikut sholat jenazah. Para ahli sejarah menulis, belum pernah Baghdad menyaksikan pemakaman sebesar itu sebelumnya. Di makamnya, doa-doa terus dipanjatkan. Para ulama berkata, Allah meninggikan derajat Ahmad bin Hanbal karena ia menjaga agama ini di saat orang lain takut mengucapkan kebenaran. Namanya diabadikan dalam sejarah sebagai imam keempat dari mazhab-mazhab fikih besar, dan lebih dari itu sebagai simbol as-sabr ala al-haq, keteguhan di atas kebenaran. Hari ini, lebih dari 1000 tahun setelah wafatnya, kisahnya tetap dibacakan di hadapan halakoh-halakoh ilmu. Mimbar khutbah bahkan menjadi inspirasi bagi para penulis dan pembuat film. Sebab di setiap zaman, fitnah akan selalu muncul dalam bentuk baru. Dan di setiap zaman, umat membutuhkan figur yang siap berkata, "Aku tidak akan menjual kebenaran demi keselamatan diri." Itulah warisan terbesar Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan hanya kitab-kitabnya, bukan hanya mazhabnya, tapi contoh hidup tenang bagaimana seorang mukmin menghadapi badai fitnah dengan kepala tegak dan hati yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadikan pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.